Cerita dimulai dari masa lalu. Seorang anak kecil bernama Christian Wolf tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya, Brecton. Dari kecil, Christian sudah berbeda. Ia menderita autisme. Ketika menghadapi suara keras, cahaya, atau hal-hal di luar kebiasaan, ia akan panik dan sulit menenangkan diri. Ibunya tidak sanggup menghadapi kondisi itu. Pada akhirnya, ibunya pergi meninggalkan keluarga. Ayahnya, seorang perwira militer, mengambil pendekatan berbeda. Ia melatih Christian dan Brecton dengan sangat keras. Mereka dilatih bela diri, ditempa fisik, dan dipaksa menghadapi ketakutan mereka. Menurut sang ayah, jika dunia tidak ramah, anak-anaknya harus bisa lebih tangguh dari siapapun. Didikan keras inilah yang membentuk Christian menjadi pribadi unik, jenius dengan angka tapi juga terlatih menghadapi kekerasan. Beberapa dekade kemudian, Christian sudah dewasa. Ia hidup sederhana di Illinois dengan kedok sebagai akuntan kecil di sebuah kantor bernama ZZZ Accounting. Dari luar terlihat biasa saja, bahkan membosankan, tapi itu hanya permukaan. Well, the farm's a perfect place to do a little planking, so, well. Di balik itu, Christian menjalani kehidupan ganda. Ia menjadi akuntan untuk berbagai organisasi kriminal besar, kartel narkoba, mafia, bahkan kelompok teroris. Keahliannya sederhana tapi mematikan. Ia bisa membaca laporan keuangan dengan sangat detail, menemukan kejanggalan sekecil apapun. Klien kriminal membayar dengan cara unik, bukan melalui uang tunai, tapi juga emas, lukisan mahal, atau benda berharga lain. Christian juga memiliki partner misterius yang tidak pernah muncul langsung. Sebuah suara wanita yang berkomunikasi melalui telepon, mengatur jadwal, memberi informasi, dan menjadi penghubung antara dirinya dan dunia luar. Identitas wanita ini menjadi misteri. Why? There's an update on Wanderers, Assassins. I like safe. I like you safe. Suatu hari, Christian mendapat pekerjaan baru dari perusahaan teknologi besar bernama Living Robotics. Perusahaan ini dikenal maju, fokus pada pembuatan robot prostetik yang bisa membantu manusia dengan keterbatasan fisik. Seorang akuntan internal bernama Dana Cummins sebelumnya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Ia curiga ada uang perusahaan yang hilang, tapi tidak bisa membuktikan lebih jauh. Christian dipanggil untuk melakukan audit menyeluruh. Dengan caranya yang khas, Christian mulai bekerja. Ia tidak butuh banyak bantuan. Setiap laporan, invoice, dan transaksi diperiksa. Dalam semalam saja, ia berhasil menemukan fakta mengejutkan. Ada lebih dari 61 juta dolar yang hilang dari laporan keuangan perusahaan itu. Penemuan itu memicu masalah besar. Sebelum kasus terbuka, CFO perusahaan ditemukan meninggal dunia akibat overdosis insulin. Dari sini jelas bahwa ada pihak yang ingin menutup kasus dengan cara ekstrem. As far as I'm concerned, whatever he did is forgiven. Christian sadar bahwa Dana ikut menjadi target. Ia pun berusaha melindunginya. Sementara itu, orang-orang yang terlibat mulai disingkirkan satu persatu oleh kelompok pembunuh bayaran profesional. Silly of me. What else? Di sisi lain, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mulai tertarik. Ray King, Direktur Senior Divisi Financial Crimes, ingin mengetahui lebih jauh tentang sosok misterius yang dikenal sebagai The Accountant.
Ray memaksa seorang analis muda berbakat bernama Maribeth Medina untuk menelusuri identitas Christian Wolff. Awalnya Maribeth ragu, tapi Ray memberi tekanan besar. Ia tahu Maribeth punya masa lalu yang bisa membuat karirnya runtuh jika terbongkar. Tidak ada pilihan selain menuruti perintah Ray. 45. You better sit your ass back down and puzzles, Maribeth Medina. Christian semakin dalam masuk ke masalah. Dari jejak keuangan, ia mengetahui bahwa penggelapan dana bukan dilakukan oleh bawahan, melainkan melibatkan pucuk pimpinan perusahaan sendiri, Lamar Blackburn, sang CEO. Lamar tidak tinggal diam. Ia menyewa pembunuh bayaran untuk menutup semua bukti dan menghabisi siapapun yang tahu. Di titik inilah Christian dan Dana menjadi sasaran utama. Saat situasi semakin kacau, muncul kejutan besar. Salah satu pembunuh bayaran yang dikirim ternyata adalah Braxton, adik kandung Christian sendiri. Pertemuan mereka penuh ketegangan. Dua saudara yang pernah ditempa dengan keras oleh ayahnya, kini berada di sisi yang berlawanan. Pertarungan sengit terjadi. Christian dengan keterampilan tempurnya melawan Braxton yang tidak kalah berbahaya. Namun dalam pertarungan itu muncul juga perasaan yang lama terpendam. Mereka akhirnya sadar, akar dari semua konflik yang mereka hadapi adalah masa kecil mereka dan cara sang ayah membesarkan mereka. Sementara itu Lamar Blackburn tidak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Christian berhasil membuka semua bukti. Dana selamat dari ancaman. Perusahaan yang tadinya terlihat sempurna kini jatuh karena ulah pimpinannya sendiri. Braxton yang awalnya menjadi musuh akhirnya berbalik. Pertemuannya dengan Christian membuka kembali hubungan yang sempat hilang. I'm sorry, Braxton. You've made improvements. Yes, I do. Di akhir cerita, Christian meninggalkan sebuah hadiah untuk Dana. Bukan uang atau ucapan, melainkan sebuah lukisan mahal yang ia simpan selama ini. Semua tanda bahwa meski Christian hidup dengan cara berbeda, ia tetap memiliki sisi manusia yang peduli. Maribeth juga mendapat perubahan besar. Ray King akhirnya menyingkir dan Maribeth mulai menempati posisi penting. Ia kini tahu siapa sebenarnya Christian Wolff, meski masih ada misteri yang belum sepenuhnya terbuka. Film ini menutup dengan Christian yang kembali ke kehidupannya. Ia tetap menjadi akuntan misterius, muncul dan hilang, seolah-olah hanya bayangan. Bagi orang biasa, ia hanyalah akuntan pelontos yang bekerja di kantor sepi. Tapi bagi dunia kriminal, namanya adalah legenda, The Accountant.